Bojoku ayu nek kok ngene. Sayang. Bojoku ayu. Wo, bojoku iki lho. Iki lho bojoku. Bojoku ayu nek kok ngene Cina. Halo sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya di channel Bagas Adi. Di video kali ini saya mau mengajak kalian untuk merapikan bahan bonsai sancang saya dengan tema expose akar. Cuman ya, sebelumnya saya mau menyampaikan lagi kepada kalian bahwa di kota Semarang lagi musim hujan. Ini lagi mendung, mendungnya rata ya, mendungnya rata, tidak ada sinar matahari. Tapi alhamdulillah dari kemarin ya, kemarin terang, mataharinya keluar terus. Hari ini dari pagi sampai siang mataharinya juga cerah. Kembali lagi di sore hari ini mendung lagi ya. Semoga tidak hujan. Hujan pun nggak apa-apa kalau udah bikin konten ya. Yang penting kita ada konten, yang penting kita bisa bikin konten terlebih dahulu. Yuk kita lanjut proses pruning, pemotongan ranting sama sortir percabangan. Kita tentukan tangan kanan, tangan kiri, terusan mahkota sama backnya ya. Lanjut kita eksekusi. Oke sahabat, ini adalah bahan bonsai sancang saya untuk sesito, tapi dengan tema expose akar ya. Rencananya seperti itu. Mengapa ini seperti ini ya? Ada pipa peralon dan ada pot. Itu tujuannya untuk pembesaran akar ya, untuk pembesaran supaya bisa dijadikan karakter expose akar ya. Oke, ini adalah bahan bonsai sancang saya dengan tema expose akar tapi di sesito. Rencananya sih seperti itu ya. Di video sebelumnya ya, di video sebelumnya itu sudah saya proses ringan dengan pemangkasan pemangkasan batang sama pemilihan tunas-tunas baru untuk difungsikan menjadi tangan pertama, tangan kedua, terusan mahkota sama perantingan yang lainnya ya. Jadilah seperti ini. Kita lihat dulu, muter. Penampakannya seperti ini ya. Ini nanti rencana bagian depan ya. Di sini nanti bagian depan. Ini bagian kiri, ini bagian belakang, ini bagian kanan. Untuk penampakan atasnya seperti ini. Cuman ini belum saya pruning. Nanti ketika sudah di pruning kita pilih-pilih tunas yang tidak terpakai, nanti kita buang, akan terlihat jelas penampakannya seperti apa. Yang jelas ini untuk tangan pertama masih dalam proses pengelosan. Cuman nanti akan kita potong aja. Nanti akan kita potong ya di sini nanti. Rencana di sini karena ini kawatnya dia udah mulai masuk, berarti pertumbuhannya udah subur, udah mulai membesar. Kenapa harus dipotong ya? Kenapa ini terusannya harus dipotong? Supaya tangan ini ya, batang utama di pangkal tangan pertama itu supaya tidak membesar ya, paling tidak lebih besar dari batang utamanya. Soalnya kalau kita biarin los terus di sini besar, di pangkalnya besar, itu nanti terlihat wagu. Nanti kita fungsikan perantingan ini ya. Ini untuk terusan perantingannya. Oke kawan, kita lanjut untuk pruning terlebih dahulu, barulah kita nanti seleksi percabangan yang tidak dipakai. Oke. Ya. Kenapa?
belum. Oke. Nih sayang, sini sayang. Sini tenan. Sini di video sini lo sayang. Bojoku ayune kok ngene. Sayang. Bojoku ayu. Oh, bojoku iki lho. Iki lho bojoku. Bojoku ayune kok ngene Cina. Rene sik. Bojoku buka kok malah ning petengan tak uripke sik lampune. Bojoku ayune kok. Sik kayak bojoku. Lho aku dikaplok iki bojoku ayune. Lho elek ya iki. Oke, kita lanjut kawan setelah kita mengganggu istriku. Kita lanjut eksekusi pruningnya ya, tapi ini mau habis kok. Habis kita pruning, nanti kita seleksi untuk apa, titik tumbuhnya ya, untuk perantingan yang mau dipakai. Kita harus seleksinya jangan asal-asalan lo ya. Kalau mau bikin bonsai untuk seleksi percabangannya jangan asal-asalan. Duh, angel. Untuk seleksi harus dengan konsep yang matang. Mau diarahin kemana, mukanya yang mana ya, tampak depannya yang mana, tampak belakangnya mana. Jangan asal-asalan dalam perantingan. Kalau mau punya bonsai yang berkualitas ya, harus terkonsep dari awal. Tugel malahan ujungnya ya wis tugel, ujungnya tugel ya ditugel sisan lah. Ini penampakannya seperti ini kawan ya, penampakan seperti ini dari depan, dari samping kiri, dari samping dari belakang, terus ini dari samping kanan, ini dari atas ya. Nah, untuk perantingan kita coba bisa. Oh berarti ya ini kan tangan pertama, ini kan batang utama nih, ini kan batang utama naik terus tangan pertama, ini perantingan 1 sama perantingan 2 nanti ya. Terus kita naik lagi, ini untuk tangan kedua ya, ini untuk tangan kedua kita naik lagi. Ini nanti untuk bagian depan, mungkin lebih ke bagusnya gimana, bagusnya mungkin serong ya, serong ke kiri. Ini kan tangan pertama kan arahnya ke kanan, tangan kedua arahnya ke kiri. Terus yang bagian ini, ranting ini nanti akan difungsikan untuk serong. Nanti untuk bagian ini dia mungkin anggap aja tangan ketiga ya, nanti akan jadi di atas, posisinya akan lurus ke kanan, di atasnya tangan pertama ya. Terus untuk ini kan back, untuk ini back, nanti ini dipotong. Kalau ini back, ini dipotong terlalu tinggi, sepertinya terlalu tinggi ya, bener ya. Kalau dari sini ini back dia pas, tapi kalau kita ambil yang ini terlalu tinggi wagu ya. Ini tangan pertama, ini batang utama tangan pertama, ini tangan kedua naik lagi, ini depan serong ke kiri di bagian depan. Terus ini anggap aja tangan ketiga, posisinya di atas persis tangan pertama. Terus ini nanti untuk terusan mahkota ya, kita naikin untuk terusan mahkota. Sekalian kita kawatin langsung aja untuk pembentukan karakter di awal sama penuaan. Tips ya, bukan tips, saran saya, jangan sampai terlambat untuk pemilihan ranting sama pemangkasan perantingan. Karena kalau kita mau bikin sasito, sas kecil ya terutama, kita harus mengutamakan keseimbangan antara batang utama sama perantingan-perantingan selanjutnya. Jangan sampai batang utamanya itu kecil, tangan kedua lebih besar daripada tangan pertama lebih besar daripada batang utamanya, apalagi tangan kedua lebih besar dari batang utamanya. Jangan sampai seperti itu. Jadi diwajibkan untuk bonsai ya, untuk bonsai dengan tahap yang benar itu batang utama lebih besar daripada
yang lainnya harus lebih besar. Semakin ke atas akan semakin kecil ukurannya, dan semakin ke atas juga dia usia percabangannya akan terlihat lebih muda. Jadi batang utama dia lebih besar dan lebih tua. Semakin ke atas akan semakin kecil dan semakin muda. Itu ya, simple omong seperti itu untuk tahapannya, untuk prosesnya ya. Tangan pertama, tangan kedua, tangan ketiga, ini bagian depan serong. Ini untuk terusan mahkota, ini nanti kita buang aja. Sekalian kita proses kawat aja ya. Oke, kita lanjut kawan, proses pengawatan. Oke kawan, ini adalah penampakan sesudah di pruning sama dikasih kawat ya. Dari atas, dari belakang, dari kanan, dari depan, dari kiri ya. Oke, saya jelaskan sedikit. Tangan pertama, perantingannya ada dua ya, dia sudah ada kanan dan kiri. Kenapa ini saya sisain segini? Karena untuk tujuannya ya, tujuan utama saya untuk menumbuhkan titik tunas di sini ya, menumbuhkan titik tunas di sini, titik tunas baru untuk difungsikan terusan los-losan, untuk difungsikan terusan pengelosan ya, supaya perantingan kiri sama kanan ini nantinya tidak cepat besar ataupun pertumbuhannya akan terhambat oleh terusan los-losan ya. Itu fungsinya seperti itu. Nanti kalau semisal ini udah proporsional sama ini juga ya, 1 2 ini udah proporsional, maka akan saya lakukan pemotongan di bagian ini, atau bisa saya terusin lebih panjang lagi ya. Oke, tergantung nanti bayangan saya itu mantepnya seperti apa ya. Terus kita lanjut ke tangan kedua. Kita lanjut ke tangan dua. Tangan kedua bentuknya seperti ini ya. Seperti ini. Bentuknya seperti ini. Tangan kedua di atas lebih naik ya. Posisinya di atasnya dari tangan pertama. Hukumnya wajib jangan sejajar. Terus naik lagi bagian depan. Bagian depan dia agak serong ke kiri. Kita mainkan agak serong ke kiri karena tujuannya untuk membuka pandangan di sini supaya terlihat growong. Bahasa Jawa ini growong lah, kalau bahasa Indonesia apa ya, pokoknya growong di sini. Jadi bisa kalau mandang tuh enak loh, pokoknya tampak depan kan harus ada growongannya ya. Ini tangan kedua, ini bagian serong depan. Terus bagian belakang ini ya, bagian belakang itu saya arahkan sedikit ke kanan. Jadi dia tidak lurus, dia tidak tegak lurus ke sana, tapi agak serong ke kanan. Ini ya, agak serong ke kanan. Kita kananin lagi. Fungsi dari serong kanan itu untuk mengisi perantingan terusan dari tangan pertama. Jadi nanti di sini ada perantingan lebat ya, rantingnya ada lebat, daunnya lebat. Ini juga bagian belakangnya itu akan mengisi ataupun nyambung dari perantingan di tangan pertama. Jadi posisinya nanti saling mengisi. Terus ini untuk terusan mahkota ya kan, untuk terusan mahkota ini nanti akan kita ambil satu perantingan baru untuk mengisi bagian sini. Jadi dia kalau dari lurus depan ya, dari depan lurus itu dia posisinya nanti akan serong ke kiri, tapi bagian belakang di sini ya, untuk mengisi kekosongan di sini. Ini kan posisinya terlalu lebar ya, maka dari itu kita fungsikan di sini
agak serong ke kiri, jadi di posisi nanti tengah sini ya. Untuk bayangannya seperti itu. Ini terusan mahkota, kita los pucuk dulu sampai proporsional. Terus ini tangan ketiga, anggap aja ini tangan ketiga, posisi di atas dari tangan pertama. Fungsinya juga sama, untuk menutup atau saling merapatkan, atau saling mengisi ya. Jadi di sini tangan pertama dia nanti rapat, terus menyambung ke bagian back, bagian belakang itu nanti rapat, terus bagian tangan ketiga itu nanti di sini rapat. Jadi terbentuklah awan 1, awan 2, awan 3 untuk bagian posisi kanan ya. Terus nanti ada lanjutan lagi di bagian terusan mahkotanya, akan semakin rapat membulat. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Nah, di sini awan 1, awan 2, awan 3, nanti di sini ada awan 4-nya juga, di sini nanti juga ada awannya, nanti kecil-kecil. Seperti itulah kawan. Oke, saya rasa sekian dulu video dari saya di hari ini. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah ucap dalam penjelasan, maaf jika penjelasan saya kurang bisa dimengerti, maaf juga jika penjelasan saya mencela-mencele, pelenggak-pelenggu, tidak jelas, alias penataan bahasanya itu amburadul. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye kawan.